Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang pernyataan selain thariqah nabawiyah itu tidak mu'tabar. Ini thariqah apa yang dimaksud? Sebut aja nama thariqatnya. Ini maksudnya memang mungkin mohon maaf. Enggak, ini dia menisbahkan thariqatnya ke nabawiyah. Ya. Nama thariqat asli dia apa? Bukan Naqsyabandiyah. Hah? Tidak lihat. Nggak tahu atau menyembunyikan, takut ya, takut dibully sama orang Madura ya, sampean ke orang Madura ya, dibully balik ya nggak. Baik, kalau ada orang ngomong tarikatku nabawiyah, inilah afdalut thariqah, ini kita tanya dulu definisi nabawiyah itu apa. Yang ada itu dulu ada orang berdebat, ada satu thariqat mengklaim thariqat dia paling Muhammadi, paling Ahmadi, yang lain tidak, karena imamnya secara yaqzah, secara sadar pernah bertemu Rasulullah SAW. Oh, kalau begitu saya sering dong. Bukan karena seorang imam sering ketemu Nabi lalu thariqatnya paling cepat ya. Wali itu milik Allah, Allah itu maha kaya, suka-suka Allah, bisa jadi fulan, bisa jadi fulan, bisa di masa dulu, bisa sekarang. Dan semakin akhir zaman, rasa dan kejadian itu akan tambah sering. Maka kalau ada orang mengklaim thariqat imam saya paling dekat karena dia ketemu Rasul, betul imammu, kamu kan belum. Kalau kamu merasakan seperti imammu, baru thariqatmu Muhammadi, Ahmadi, Nabawi, terserah namanya apa lagi, Maduri. Jadi ada thariqah dia mengklaim thariqatnya paling dekat ke Rasulullah karena langsung ke Nabi Khidir atau langsung ke Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, itu kan imamnya. Yang sekarang ini khalifahnya, wakil talqinnya, ustadznya, muqaddamnya, apalagi istilahnya mursyidnya, dia merasakan sampaikah dia kepada maqam imamnya itu. Kalau dia sampai, maka thariqah yang dia pakai sekarang itu juga disebut Muhammadi atau Ahmadi atau Nabawi. Kenapa ke imam itu boleh, ke imam lain nggak boleh? Kan harus ada dalil yang kuat dong, yang mentaksisnya, yang mengkhususkannya. Nah, maka fanatisme ini kadang-kadang berbahaya. Ya, kita tidak boleh fanatik kepada satu imam. Cinta boleh, cinta imam bahkan wajib. Sepakat nggak? Cinta imam wajib karena imam adalah syiar-syiar Allah di muka bumi. Tapi fanatis tidak boleh. Seperti yang dikatakan dulu oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maqam ini bukan khusus untuk para nabi dan wali-wali tertentu. Siapa saja nanti dapat mencapainya jika dia dibimbing oleh guru yang juga seorang wali. Wali-wali Allah itu udah biasa ketemu Rasulullah. Cuma mereka itu nggak kegeeran, nggak ember terus ngomong, saya ini tiap hari ketemu Rasulullah. Nggak gitu. Malah kalau perlu disembunyi-sembunyikan. Ya, mereka menyembunyikan itu karena berbahaya, takut orang mengkultuskan. Nah, paham ya? Jadi semua thariqah yang punya sanad kepada Rasulullah, dia boleh disebut thariqah nabawiyah. Nabawiyah ini dibagi lagi, ada nabawiyah sanadan, ada nabawiyah ruhan. Kalau dia cuma punya sanad ke Nabi, tapi ruhnya belum ketemu Nabi, maka baru sanadnya aja. Ruhnya belum bertemu. Ya, kadang-kadang mursyid tarekatnya mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi mimpi ketemu nyata. Nanti ada kelompok nggak percaya kalau mimpi ketemu nyata. Ya. Lalu pertanyaan kedua tentang amal fisik. Emang saya tadi ngomong kalau orang berakidah ini nanti dia pasti benar. Emang saya pernah ngomong begitu? Antum terlalu menghayati ya. Ini ngomong bab akidah, bukan ngomong bab akhlak, bukan ngomong bab fikih. Dan saya yakin kata-kata antum itu cuma perasaan aja. Ini saya pastikan. Apakah semua orang berakidah baik, dia beramal baik? Nuaiman itu pernah minum khamar loh, akidahnya baik. Ketika sahabat Nabi mengatakan, dia kan sahabat Rasul juga. Apa kata mereka? Ya Amirul Mukminin, lapor ke Sayyidina Umar, uktulhu, bunuh saja dia, atau idribhu, pukul aja dia. Apa kata Sayyidina Umar? La
fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini Nuaiman walaupun mabuk, dia cinta Allah dan Rasulnya. Imannya benar nggak? Lebih tinggi iman antum atau iman Nuaiman? Nuaiman itu satu-satunya orang bisa bikin Nabi ketawa ngakak ya. Ngakaknya Nabi kan cuma giginya yang terlihat, nggak bersuara. Ada yang hadir sekarang imannya lebih tinggi dari sahabat, ada nggak? Kalau ada kafir, bukan khawarij lagi, munafik minimal. Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan man amina minan nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, dialah munafik. Dan Ibnu Abi Mulaikah, Hasan Al-Basri mengatakan, kami bertemu puluhan sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan imani ala imani Jibril, imanku seperti iman Jibril, nggak ada satupun. Saya ulangi pertanyaannya, sahabat Nabi ada yang dosa nggak? Ada tuh Nuaiman. Nuaiman akidahnya benar nggak? Kenapa dia masih berdosa, bermaksiat? Ya, itu tadi akidah Khawarij itu, hati-hati. Khawarij itu memastikan kalau akidah benar orang nggak boleh salah. Mana bisa begitu? Kita ini mahallun nisyan wal khata. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Hadis Al-Qudsi? Hafalkan hadis ini biar nggak pakai akal-akalan kalau beragama. Kullu bani Adam khata. Kullu khata. Setiap anak keturunan Adam itu bersalah, berdosa. Ini Bani Adam atau Bani Syaitan? Bani? Sama kita ya. Atau Bani Gundruwo? Gundruwo kayaknya udah marah-marah ini. Tenang bro. Hujan aja kita minta berhenti-berhenti kok. Masa ente mau deket-deket ya. Lalu wa kullu Bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti punya salah. Setiap yang bersalah, yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat. Jadi baik itu tidak hanya taat. Baiknya orang maksiat kalau dia taubat. Buruknya orang taat merasa taat. Makanya ayatnya fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sudah taat sholat. Ngerasa sholatnya tadi. Di Quran doa Nabi Ibrahim bukan Rabbi ja'alni munal musallin, nggak ada. Rabbi ja'alni muqimis salah, bukan musallin. Karena muqim dengan musalli beda. Muqim itu berusaha untuk soleh. Kalau musallin sok soleh, sok sudah bener. Itu Khawarij itu. Khawarij ini salah sedikit dianggap akidahnya salah. Jadi standarnya kalau orangnya nggak benar secara zahir, berarti akidahnya nggak benar. Kalau begitu berapa banyak sahabat yang kafir dengan kalam antum tadi? Berapa banyak sahabat Nabi tabiin yang jadi fasik dengan kaidah tadi? Berbahaya nggak? Jadi saya ngomong begini bukan marah loh ya. Emang saya yang ngomongnya begini. Kalau udah bab akidah, suaranya udah begini-gini udah. Maka jangan nanya akidah sama saya. Nanya tasawuf aja biar adem. Kalau nanya tasawuf bisa mewek antum nanti ya. Kalau nanya politik takbir ya. Giliran diajak takbiran kabur, bid'ah ya. Baik, paham nggak? Saya tanya ulang, kalau orang akidahnya benar bisa salah nggak amalnya? Kalau ada orang akidahnya nggak benar, amalnya ada nggak yang benar? Ada, jadi nggak jaminan. Oke. Kata orang Madura, iki apa? Eki. Apa lagi ketiga? Perbedaan yang terjadi di masyarakat tentang NU. Oh iya, saya paham. Ya. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, sudah ada Ahlus Sun. Benar nggak? Belum ada SI, belum ada apa lagi? Masyumi, belum ada semua. Ahlus Sunnah udah ada. Kawan saya debat saya, kamu orang sisi ini ya? Waktu itu dia melihat saya berzikir ala thariqah. Kamu ini? Saya bilang, sebelum ada organisasi yang kamu sebut itu, tarekat yang saya amalkan ini sudah ada. Di Mekah orang Naqsyabandiyah itu nggak NU. Di Mesir orang Tijani, orang Syazili bukan orang NU, bukan orang thariqah Mu'tabarah.
Di Hadramaut orang bertorikoh Ba'lawiyah bukanlah orang NU, bukan juga orang SI, bukan juga Muhammad. Itu torikoh lebih tua dari organisasi kita. Lalu organisasi ini ketika buat ADART, buat manhaj, maka dia adopsi. Kami mengadopsi apa gitu. Itu boleh-boleh aja. Selama dia tidak mengklaim di luar organisasi kami tidaklah aswaja. Di Sumatera ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Munculnya bersamaan 1926, 1928. Lebih tua NU atau Muhammadiyah secara organisasi? Muhammadiyah 1912. Pendirinya siapa? Teman siapa? Hadratus Syekh Syamsari. Mereka berdua murid Syekh Soleh Darat, kawan dari Syekh Khadal Khalil. Maka Muhammadiyah itu saudaranya Aswaja. Dulu, kalau sekarang saya nggak tahu. Sekarang mungkin sudah berubah. Mungkin juga masih. Wallahu a'lam bis. Yang pasti Muhammadiyah awalnya Ahlus Sun. Kalau sekarang nggak tahulah ahlu apa. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Ya. Jadi tidak ada namanya klaim satu kelompok, satu organisasi menguasai akidah Ahlus Sunnah. Kalau begitu Syekhul Azhar nggak Ahlus Sunnah dong, dia nggak NU, dia nggak SI. Ya, Ahlus Sunnah ini rumusnya sederhana. Berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4, dan terakhir bertasawuf. 3 aja, gampang nggak? Coba diulangi. Ahlus Sunnah apa aja? Berakidah Asy'ariyah bermazhab fikih yang orang Madura pilih yang mana? Benar. Kok Syafi'i kita beda-beda tipis ya? Yang ketiga bertasawuf. Tasawufnya orang Madura biasanya lewat thariqat apa? Naqsyabandi, apalagi? Tijani, apalagi? Syazili, apalagi? Syatari, apalagi? Khawarij masuk? Ya, jangan masuk lah. Itu semua thariqah mu'tabarah. Maka siapa yang berthariqah itu thariqahnya thariqah Ahlus Sun. Itu cuma untuk mengecek aja ini thariqahnya Ahlus Sunnah bukan. Jadi kalau ada organisasi kita cek ini Ahlus Sunnah enggak. Bukan berarti Ahlus Sunnah itu dicek dengan organisasi, bukan. Organisasi bukanlah standar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu justru yang menjadi standar lurus organisasi atau tidak. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Nanti orang Sumatera juga marah. Bukan orang Madura yang marah. Orang Sumatera juga marah. NU baru masuk kemarin sore. Ya, NU baru masuk belum berapa lama tahun ini. Di sana PERTI namanya, PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Sumatera Utara ada Wasliyah. Saya baru ketemu dengan senior saya, ya, dosen di UIN juga, orang Aceh, ya, Tengku lah.